disampaikan oleh Rabi'ah itu sebetulnya adalah, itu bukan hal baru ya sebetulnya di dalam dunia sufi. Gagasan tentang mahabbah, pendekatan kepada Tuhan melalui cara mencintai, bahwa kalau kamu yakin bahwa Allah itu adalah pencipta kamu, maka kamu harus mencintai Dia sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk mencintai Tuhan-Tuhan lain dalam bentuk ideologi, dalam bentuk partai, dalam bentuk apapun. Karena seluruh ruang hatimu itu sepenuhnya hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita merenung-renung secara mendalam ya, kalau seluruh lubuk hati kita memang sepenuhnya hanya cinta kepada Allah, rasa-rasanya memang nggak ada lagi ya, untuk apa lagi coba? Itu dapat mematikan semua rasa kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi itu nggak mudah. Rabi'ah tentu saja, apa yang seringkali salah dimengerti di masyarakat, dipikirnya bahwa para sufi itu ya dengan serta-merta tiba pada makam yang tertinggi seperti itu, tiba-tiba enggak tiba-tiba. Itu sebuah tahapan yang panjang, sebuah pencarian yang panjang sekali. Kalau kita mendengar bagaimana seorang sufi besar Zunnun al-Misri misalnya mengatakan Anallah, ya, bahwa saya adalah Allah, yang dengan konsep wahdatul wujudnya itu sebuah pencarian yang panjang sekali. Karena kalau di dalam dunia tasawuf itu kita mengenal ada makam-makam ya. Jadi mulai dari makam ibadah, bahwa orang sungguh-sungguh memperhatikan ibadahnya, tidak satupun yang luput. Betul-betul ibadah itu dilakukan sedemikian rupa, tertib, disiplin. Ya, bukan hanya memperhatikan aspek-aspek materialnya, tetapi juga aspek-aspek batiniahnya dari ibadah itu. Nah, baru kemudian sekian tahun ya, lama baru sampai tahap, oh ya sekarang sudah sampai tahap ibadah sudah lewat, baru masuk kepada tahap apa yang disebut dengan tahap fana. Jadi mulai fana, mulai melihat menafikan ya semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Setelah itu baru sampai kepada tahap zuhud, sampai kepada tahap ma'rifat, baru sampai kepada tahap mahabbah. Tentu saja dalam banyak teori ada perbedaan-perbedaan, mana makam yang pertama, mana makam yang terdahulu, urutan-urutan makam ini ada banyak. Tetapi itu bukan hal yang gampang. Nah, kebanyakan kita sebagai umat beragama, khususnya di lingkungan Islam, kita hanya mengenal Islam itu dari aspek fikih, dari aspek hukum. Kita hanya mengenal ya apa itu yang diperkenalkan, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu haram, apa itu wajib, apa itu makruh, ya apa itu mandub, apa namanya sunnah dan sebagainya begitu. Baru pada hal-hal yang sifatnya itu sebetulnya sangat elementer, sangat kulit, ya belum menemukan esensi dari Islam itu sendiri. Tetapi itu pun sebagian kita baru sampai pada situ sudah mengaku bahwa, bahkan sudah mengklaim diri sebagai pemilik sorga. Nggak aneh itu ya. Bahkan sudah mengklaim diri sebagai, kadang-kadang saya mendengar khotbah seolah-olah yang bicara itu sudah mengantongi pintu sorga. Hanya dia yang bisa membukakan sorga buat orang lain. Apa yang sebagaimana Rabi'ah uraikan dalam syair-syair itu juga bukan sebuah diktum filsafat tentang cinta, yang apabila disebut filsafat cinta itu adalah sebuah aksioma ontologis misalnya tentang, ataupun epistemologis tentang cinta itu sendiri. Tetapi sebenarnya sebagaimana dikatakan, ya saya kutip ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari, sufi abad ke-7 Hijriah menjelang abad ke-8 Hijriah, ya, dia mengatakan tasbiqu anwarul hukama amwalahum, bahwa cahaya-cahaya para sufi itu mendahului wacananya. Jadi kegagalan para pengamat tasawuf adalah ketika melihat tasawuf sebagai produk filsafat dalam Islam. Nah, karena tasawuf itu lahir yang disebut mendahului wacana-wacana yang muncul dari skrin filosofis itu sendiri. Jadi Nur mendahului mereka, termasuk
satohiyahnya atau syair-syairnya Robiah berbeda dengan kita. Ketika kita harus menulis syair, tulis tema dulu, apa ya kata yang paling indah, yang cocok, yang pas dengan tema ini, dan seterusnya. Kalau Robiah tidak, itu mengalir sebagaimana mungkin kita melihat karya Ibnu Arabi, apalagi Ibnu Farid sebagai Sayyidul Hub, pangeran cinta ya. Ada 25.000 syair cinta dari Ibnu Farid, 25.000 bait. Itu tidak ditulis oleh beliau, itu ditulis oleh muridnya ketika beliau habis tahajud munajat kepada Allah dan direkam oleh muridnya menjadi 25.000 bait syair-syair cinta yang luar biasa, yang sepanjang sejarah tentang syair cinta belum pernah. Bahkan itu mempengaruhi puisi-puisi Khalil Gibran kemudian, yang beliau katakan oleh Khalil Gibran bahwa dia sangat terpengaruh di Ibnu Farid.